Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bang Dula? Sehat ya Bang Dula ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat Itu yang ya. pertama kita tanya ini. Ya, tapi ini ada yang lagi bahagia ini Bang Dula ini di Solo kemarin ada pernikahan besar-besaran. Tapi hari ini Iya, iya. mungkin sudah ke Bima karena Raja Bima sudah menunggu di sana. Iya, iya. Tapi berbarengan dengan itu juga komunitas lain sedang menunggu ketok palu Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold. Itu Iya, Bang iya. Dula yang awal ya. Tapi lain lagi juga isu yang sedang ngetren tuh. Saya lihat kemarin ada wanita begitu pakai hijab cantik juga ini orang. Saya lihat-lihat, oh ini bukannya ketua DPR. Oh iya, nampaknya musim sedang berganti nih ya. Juga Iya, beberapa iya, tokoh. Tapi iya. ingatan kami juga beberapa minggu lalu itu kan di pengadilan juga ada yang mendadak soleh itu sehingga membuat peraturan baru. Saya nggak tahu kalau di DPR itu ada aturan itu atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pada dapat Iya, hidayah lah. Mungkin itu iya. Bang Dullah kalau bisa Oke, diberikan baik. pencerahan buat pendengar. Silakan Bang Dullah. Oke, baik. Terima kasih. Hmm. Pertama soal menikah bagi laki-laki maupun perempuan yang belum beristri atau belum bersuami Hmm. atau duda atau janda itu sah-sah saja, dan justru pernikahan itu maksudnya untuk menghindari seseorang dari perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan yang menyimpan dari ajaran-ajaran agama apapun, khususnya Islam. Tapi harus kita perhatikan di dalam etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang menikah laki-laki itu adalah ketua MK, di mana di Indonesia MK itu adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai putusan bersifat final terhadap persengketaan baik antara masyarakat dengan pemerintah ataupun antara pemerintah dengan pemerintah yang lain, lembaga negara dengan lembaga negara yang lain yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Dasar 45. Sehingga dengan begitu maka ini yang disebut ada potensi conflict of interest. Jadi ketika ketua MK yang punya tugas bagaimana memutuskan satu perkara di mana judicial review itu biasa berhadapan langsung dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, maka disitulah timbul nanti masalah. Apakah betul ketua MK dalam memutus perkara yang perkara itu ditujukan kepada presiden atau kepala negara atau pemerintahan adil atau tidak, ada campur tangan daripada tangan-tangan penguasa atau tidak, atau misalnya nanti istri daripada ketua MK yang adalah adik kandung dari presiden itu mempunyai kepentingan atau tidak, ini persoalan. Oleh karena itu maka ketika di pengalaman saya di KPK dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik, saya selama 8 tahun di KPK, 2 kali menjadi ketua komite etik dan 1 kali menjadi anggota komite etik, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh komisioner KPK. Maka ketika anggota komite etik yang terdiri dari 1 atau 2 pimpinan KPK itu ketika di dalam pemeriksaan itu kemudian biasanya kalau ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan kekerabatan, tidak harus keluarga tapi teman dekat misalnya, dengan yang dibicarakan, maka dia menyatakan diri tidak ikut bicara atau tidak ikut jadi anggota di dalam majelis. Misalnya kasus anggota KPU Mulyana Kusuma, waktu pemilu 99 pertama kali itu ada anggota KPU-nya seorang dosen di Universitas Indonesia, Mulyana Kusuma. Itu ketika ditangkap oleh KPK, oleh LTT, maka salah seorang pimpinan KPK itu punya hubungan sepupu jauh dengan Mulyana. Maka kemudian dalam rapat pimpinan memutuskan status tersangka, maka beliau tidak ikut karena ada hubungan kekeluargaan. Itu satu. Begitu juga misalnya
ketika saya menjadi ketua komite etik juga dalam dugaan kasus Pak Chandra, salah seorang pimpinan KPK yang diduga melakukan pertemuan dengan Nazarudin, anggota DPR bendahara Partai Demokrat waktu itu. Maka kemudian salah seorang saksi yang saya periksa itu adalah justru jubir KPK, tapi kemudian salah seorang anggota komite etik mengatakan saya punya hubungan besanan dengan saudara saksi itu, sehingga saya tidak boleh bicara seperti itu. Nah, jadi ini contoh bahwa di KPK itu ketika penegakan etika itu dijaga betul, tidak boleh ada hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, karena potensi konflik of interest itu ada. Maka dengan demikian, agar supaya lembaga MK itu dihormati, supaya tidak kemudian menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi, saya menyarankan agar supaya Ketua MK sekarang mengundurkan diri dari MK. Karena semua undang-undang yang diuji itu berkaitan dengan presiden, di mana itu adalah ipar dari Ketua MK. Nah, dengan begitu maka kemudian putusan-putusan MK meskipun dianggap itu bertentangan dengan keinginan masyarakat, keinginan rakyat dan seterusnya, tapi kemudian tidak dianggap sebagai itu karena Ketua MK adalah ipar dari presiden. Sehingga begitu tidak timbul lagi satu prasangka atau fitnah daripada masyarakat terhadap Ketua MK dan kepada lembaga MK itu sendiri. Itu satu yang soal MK. Yang kedua, soal presiden threshold. Sebenarnya di dunia ini hanya model Indonesia yang seperti itu. Di Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara paling demokratis saja, itu pilpresnya itu tidak seperti Indonesia. Artinya bahwa tidak pilih langsung seperti Indonesia, di mana satu orang satu suara, satu orang kiai suaranya sama dengan satu santri, seorang profesor suaranya sama dengan satu anak SD misalnya, seperti itu. Itu memang aneh. Amerika yang begitu demokrat saja tidak seperti Indonesia. Di samping itu kemudian ada penetapan threshold, parliament threshold. Di dunia hanya Indonesia ada presiden threshold. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ditetapkan presiden threshold, katakanlah seperti sekarang 20%, maka setiap orang di Indonesia 270 juta itu, jika dia memenuhi persyaratan apa yang disebut dengan kualifikasi pimpinan, maka dia bisa maju baik secara independen maupun diajukan oleh partai politik seperti itu. Pada pemilu 55, meskipun hanya memilih anggota konstituante, tapi pada pemilu 55 atau anggota parlemen, itu semua orang, termasuk polisi, tentara, itu juga punya hak untuk memilih dan dipilih. Sehingga karena mereka adalah warga negara. Karena begitu bersihnya pemilu 55, sehingga tidak dianggap bahwa kalau dia tentara, dia polisi, dia menggunakan institusinya untuk menyalahgunakan wewenang seterusnya. Saya adalah mantan sekretaris Purna Harahap yang merupakan Perdana Menteri yang melaksanakan pemilu 55. Saya tanya pada Pak Purna Harahap, bagaimana Pak Bur bisa buktikan bahwa pemilu 55 ada pemilihan terbaik, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia pada waktu itu. Kata Pak Bur, pertama, pada waktu itu orang Indonesia yang buta huruf itu mencapai 50%. Buta huruf. 3 orang anggota TPS, itu 2 orang tidak bisa baca. Hanya 1 orang yang bisa membaca. Tapi begitu luar biasanya orang yang banyak buta huruf itu menggunakan hak mereka itu lebih tinggi daripada pemilu di Indonesia. Jadi yang jumlah mengikuti pemilu itu justru lebih tinggi daripada pemilu di Indonesia selama orde reformasi atau orde baru seperti itu. Itu satu. Yang kedua, betapa demokratisnya pemilu 55 itu, kata Pak Burhanuddin Harahap, contoh
waktu kampanye terakhir di Lapangan Banteng, dulu Lapangan Banteng itu kan tempat bis-bis antar kota dan sebagainya. Maka pada hari yang sama itu di sebelah sana dekat kantor keuangan yang sekarang itu panggung Masyumi, sebelah sini yang dekat Istiqlal itu panggung PKI. Pada waktu yang sama, pada waktu jam yang sama itu kampanye. Di jarak antara masa Masyumi dan masa PKI mungkin hanya sekitar 5 meter. Nah, di panggung Masyumi kampanye Islam Dasar Negara. Di panggung PKI kampanye adalah melahirkan negara berdasarkan sosialis. 2 jam kampanye, tidak ada satu lemparan batu, tidak ada satu pergesekan, dan itu kemudian berakhir dengan selesai. Begitu luar biasa demokrasi pada waktu itu. Sehingga dengan demikian maka apa yang disebut sebagai paling demokratis itu pemilu 55. Nah sekarang kita pemilu dan pilpres seperti itu ditetapkan parlemen threshold 20%, berarti hanya partai-partai yang mempunyai kekuasaan ekonomi, kekuasaan bisnis, kekuasaan perusahaan yang itu akan punya suara. Sehingga dengan begitu maka kita tahu pemilu 2019 partai-partai yang besar itu adalah pertama PDIP, kemudian Golkar, ketiga kemudian Gerindra. Nah, 3 partai itu kemudian yang dikuasai oleh oligarki karena semua partai-partai itu adalah para pengusaha-pengusaha. Nah, para pengusaha-pengusaha ini yang kemudian membayar orang untuk kemudian memilih seorang capres, dan itulah kemudian capres itu akan terpilih jadi presiden, ada wakil presiden, dan akan melaksanakan keinginan oligarki. Kita lihat kasus Minerba, kasus COVID-19, kasus undang-undang KPK, kasus undang-undang Cipta Kerja. Semua itu ada kepentingan oligarki, kepentingan konglomerat, kepentingan pengusaha. Itulah sebabnya maka kalau MK mau memperhatikan kepentingan masyarakat dan rakyat, harus menghilangkan presiden threshold yang 20% itu. Yang ketiga, soal orang yang soleh mendadak. Saya juga kaget sampai saya perhatikan betul itu gambar. Ini teknik IT untuk kemudian seperti kalau suara dubbing begitu. Ini apa atau tidak seperti itu? Apa betul? dan saya kemudian saya terucap itu, Masya Allah, ini kalau betul dia pakai ini luar biasa. Cantik kali ini. Tapi ini yang lucu. Jadi yang cerita lucu-lucu itu bahwa apakah ini karena lagi umroh, apakah karena lagi haji, atau apa segala macam. Terus ada yang mengatakan, oh ini karena mau pemilu, terus begitu seperti itu. Nah, jadi ini yang mempermainkan agama, dan kemudian masyarakat kita itu terlalu mudah terkelabui seperti itu. Dulu mereka katakan kadrun. Sekarang kok jadi kadrun karena yang dimaksud dengan kadrun itu adalah orang yang ikut model orang Arab, apakah pakaian model Arab, pakai jubah, pakai gamis, pakai jilbab, pakai puru dan seterusnya. Tahu-tahu sekarang kok tiba-tiba pakai jilbab apa segala macam, atau kemudian yang laki-lakinya tiba-tiba pakai songko dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang mempergunakan agama, perat agama untuk kepentingan politik atau kepentingan ekonomi atau kepentingan bisnis. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Maun itu kata Allah, fawailil musallin, neraka wahai bagi orang yang sholat. Nah, aneh kan ayat ini. Sholat tapi neraka. Lain kata Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seorang dari pekerjaan keji dan mungkar. Tapi ayat ini mengatakan neraka paling bawah bagi orang yang sholat. Loh, kok orang sholat neraka? Bertentangan dengan ayat yang tadi. Ternyata di situ disebutkan bahwa karena mereka sholat itu main-main, sholat itu ria, artinya menunjuk-nunjuk, tidak ikhlas, hanya untuk kepentingan tertentu. Kita biasa tahu di Indonesia, menjelang pemilu tiba-tiba orang datang ke masjid, udah datang ke musala, kasih semen, kasih beras, kasih uang segala macam, menjelang pemilu, pilkada dan seterusnya. Nah, yang sebelumnya nggak pernah nongol di masjid, nggak pernah nongol di musala, menjelang pemilu, menjelang pilkada, menjelang pilpres seperti itu. 2019, Mas Ihsan, saya ada di Lubulingga, saya waktu itu masih direktur pasca sarjana di sana. Saya menyaksikan menjelang pemilu seseorang caleg datang menyerahkan
sumbangan berupa karpet musola. Ketika penghitungan suara dia tidak terpilih, dia datang ambil lagi itu karpet. Ini bukan cerita hoax. Kejadian ya. Kejadian ya. Saya mengalami masalah AC itu, betul ya. Jadi seperti itu orang-orang politik yang politik sekuler, bukan politik Islam dan seperti itu. Sehingga saya khawatir masyarakat yang tidak mengerti betul tentang soal-soal politik seperti itu, kemudian melihat, wah ini kita punya ketua DPR sudah pakai jilbab, berarti dia sudah muslimah dan seterusnya. Maka kemudian mari kita dukung dia jadi capres atau cawapres atau anggota DPR. Padahal ketua DPR ini yang kemudian memimpin sidang-sidang pleno DPR yang mengesahkan undang-undang Minerba yang menghabisi harta negara, kekayaan negara berupa migas, menggunakan energi, menggunakan emas dan seterusnya. Kemudian dia juga yang memimpin sidang DPR sampai orang mau protes itu ditekan itu alat itu sehingga tidak kedengaran semacam undang-undang kompetensi, undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Ini yang merusak negara. Kok tiba-tiba langsung menjadi muslimah seperti. Jadi saya mohon betul masyarakat jangan tertipu, jangan terkelabui, karena saya ingat Snok Horonye, ini masyarakat perlu tahu, beliau tinggal sekian tahun di Mekah, mengaku Islam karena hanya orang Islam yang boleh masuk Mekah dan Madinah, kemudian belajar Islam di sana, kemudian kembali ke Indonesia, disampaikan konsep-konsep kepada pemerintah Belanda untuk menghancurkan Islam dan pengaruhnya sampai sekarang. Nah oleh karena itu maka masyarakat tolong betul hanya kemudian melihat dari penampilannya dalam pemilu pilkada terus kemudian terkelabui. Bahwa kemudian ada larangan orang di sidang jangan pakai simbol-simbol agama tertentu. Ini juga aneh juga. Tapi memang saya melihat sebagai sesuatu yang mau menciptakan pencitraan negatif kepada orang Islam atau agama Islam. Misalnya di dalam persidangan seseorang ditangkap atau diadili atau kemudian pakai jilbab atau pakai baju koko, pakai songko untuk mencitrakan seakan-akan ini orang Islam ini koruptor segala macam. Nah ini juga berbahaya. Oleh karena itu maka kemudian kita lihat kalau dia biasanya tidak pernah pakai jilbab, tidak pernah pakai songko, lantas kemudian ketika di sidang dia menggunakan pakaian itu berarti satu manipulasi seperti itu. Tapi kalau dia sudah dalam penjara, sudah dalam tahanan, kemudian ada kesadaran dia, terus kemudian dia berubah setelah sudah menjalani hukuman, kemudian dia pakai jilbab perempuan, kemudian dia pakai baju koko atau songko bagi laki-laki, itu berarti satu perubahan, satu budaya. Nah, sehingga dengan itu masyarakat juga bisa harus waspada, tapi juga golongan tertentu, kelompok tertentu juga jangan menciptakan citra seakan-akan yang ditangkap itu orang Islam, yang ditangkap itu aktivis Islam, yang ditangkap tokoh Islam, sehingga merusak citra agama Islam. Itu juga berbahaya dan itu juga tidak boleh seperti itu. Itulah beberapa catatan saya persoalan yang kita diskusikan hari ini. Tambah cie boleh Pak Bang Dullah, tambah satu Bang Dullah. Ini ada pesan dari pendengar ini ya. Ada pendengar bilang Bang, tambah satu pertanyaan. Ini kok masalah timbul tenggelam, masalah Harun Masiku berbarengan dengan masalah minyak goreng di Kejaksaan. KPK mencari Harun Masiku dengan bantuan rakyat katanya. Ini macam mana Bang Dullah melihatnya ini? Ini sandiwara ini memang luar biasa. Sebagaimana Quran sampaikan, dunia ini penuh sandiwara. Nah ini antara lain. Gimana Bang Dullah? Jadi saya tahu SOP di KPK itu karena saya koordinator penyusunan SOP di KPK, di mana baik penyidik atau penuntut umum mau melakukan misalnya OTT atau melakukan penyedapan terhadap seseorang, itu dia harus mengajukan memo kepada atasannya, mulai dari Satgas, satuan tugas. Kalau Satgasnya setuju, ketua Satgas setuju, baru kemudian diajukan ke direkturnya. Direkturnya setuju, baru diajukan ke deputi
deputinya. Deputi setuju baru diajukan kepada pimpinan dan minimal 2 orang pimpinan itu setuju. Itu waktu sebelum undang-undang KPK di amandemen. Sekarang setelah pimpinan setuju harus lagi dimajukan ke Dewan Pengawas. Sementara Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden. Nah, itu problemnya. Jadi kalau misalnya Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden, maka kemudian ketika kasus yang akan di-OTT atau PSA itu berkaitan dengan Presiden, Wakil Presiden, atau partai besar, disitulah kemudian diuji apakah Dewan Pengawas mengizinkan atau tidak. Itu persoalan yang harus diperhatikan tentang SOP di KPK. Yang kedua, untuk melakukan OTT, maka kemudian harus sudah ada indikator bahwa ini memenuhi persyaratan seseorang di dalam OTT. Jika indikatornya itu sudah ada, maka lakukan OTT. Yang ketiga, saya mau bandingkan kasus Harun Masiku dengan Nazarudin. Nazarudin itu bendahara partai yang berkuasa waktu itu. Itu Partai Demokrat. Dan dia anggota DPR. Jadi punya power. Harun Masiku itu bukan pengurus partai di PDIP. Dia bukan orang penting di PDIP. Dan dia hanya menjadi PAW, yaitu pengganti antar waktu. Jadi karena anggota DPR sebelumnya itu dari PDIP meninggal, maka kemudian dia ini yang diajukan, padahal dia bukan urutan sesudahnya. Ada orang lain. Tapi kemudian dia bisa menyuap dengan orang yang penguasa di PDIP, maka kemudian dia menjadi calon untuk penggantian waktu. Nah, jadi berbeda sekali. Nazarudin tokoh partai waktu itu partai penguasa, sama seperti hari ini partai penguasa dari PDIP, tetapi Harun Masiku bukan orang apa-apa. Tapi karena dia berhubungan dengan penguasa partai PDIP, maka kemudian terjadi hal seperti itu. Nah, kenapa Nazarudin, saya ingat itu cuma 6 bulan. 6 bulan dia lari ke Singapura kemudian ke China kemudian Malaysia kemudian ke Kolombia. 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Itu bisa ditangkap. Kenapa bisa ditangkap? Karena Presiden waktu itu setuju mendukung KPK, memberantas korupsi, menangkap siapa saja. Bahkan pernah juga SBY itu seperti agak tersinggung atau agak ngambek dengan KPK karena desanya kami tangkap. Tapi dia tidak bisa berbuat apa karena dia tidak punya kewenangan untuk mencampuri. Karena KPK itu bukan lembaga pemerintah, lembaga negara. KPK bukan seperti polisi dan jaksa yang bisa diintervensi oleh presiden. Karena dia di bawah presiden. Kalau KPK bukan bawahan presiden. KPK adalah lembaga negara. Tapi ketika menyangkut Nazarudin itu meliputi harga baik, nama baik dari partai, maka Presiden SBY setuju harus ditangkap. Maka kemudian karena beliau ada atasan langsung dari Polri, maka kemudian meminta kepada Polri kerjasama dengan KPK. Sehingga yang berangkat ke Kolombia itu tidak hanya penyidik KPK, juga penyidik polisi Polri, sama-sama kemudian ditangkap. Nah sekarang ini, kenapa Presiden tidak bisa melakukan hal yang sama dengan SBY untuk memerintahkan Polri untuk kemudian bersama-sama dengan penyidik KPK untuk menangkap Harun Masiku. Berarti perbedaannya terletak pada politik will atau kemauan politik dari Presiden. Mau betul-betul serius memberantas korupsi atau tidak. Andai kata Presiden serius seperti yang dilakukan oleh SBY, saya yakin polisi dengan instrumennya dan kekuatannya di mana-mana, dengan polisi internasional, sama KPK bisa menangkap Harun Masiku. Bahkan menurut Harun Ar-Rasyid, penyidik KPK yang dipecat itu mengatakan bahwa dia sudah tahu di mana tempatnya Harun Masiku dan dia minta tugas untuk melakukan OTT dan penangkapan Harun Masiku, tapi justru Harun Ar-Rasyid ini dengan teman-temannya yang dipecat. Berarti di sini konflik kepentingan partai, kepentingan penguasa, kepentingan presiden, sehingga kemudian Harun Masiku
tidak Belum ditangkap. ketangkap sama sekali. Itu apa Iya, namanya? analisanya. Harun Masiku. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bang Dullah memberikan Iya. sebuah pencerahan. Semoga selalu sehat dan selalu bermanfaat untuk orang banyak di negeri kita ini. Bagaimana? Semoga selalu bermanfaat untuk orang banyak. Oh, Nah, itu iya. penting Iya, Bang Dullah. Kami akan menunggu lagi suara Bang Dullah di hari Jumat mendatang, Bang Dullah ya. Kalau ada waktu Bang Dullah hari Ahad itu ada halal bihalal di Rasil, jika mungkin lah gitu ya. Oh iya. Nanti kami telepon lagi. Terima kasih Bang. Assalamualaikum Oke, Bang baik. Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.